Oke, kita masuk ke soal nomor 30 ya. Dikatakan pasar tenaga kerja dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Berikut yang menyatakan hubungan yang tepat antara upah dan permintaan tenaga kerja di berbagai pasar. Di kunci jawaban adalah opsi C atau 1, 2, dan 4. Maka kita harus membuktikan bahwa 1, 2, dan 4 itu benar dan opsi 3 itu adalah salah. Nah, berkaitan dengan struktur pasar, kita mesti jeli ya, ada perbedaan antara struktur pasar di saya ingin bilang bahwa ketika mempelajari pasar di mikroekonomi, pasar input itu seringkali bisa di skip atau bisa tidak dipelajari sama sekali atau sedikit dipelajari. Bukan karena kurang penting, tapi memang biasanya kita lebih fokus di pasar output ya. Jadi belajarnya monopoli, oligopoli di pasar output gitu ya. Sedangkan pasar inputnya seringkali suka di skip atau dijelaskannya sedikit. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus membedakan ketika kita mencoba mempelajari pasar input itu berbeda dengan pasar output. Nah, ini ada pemahaman di chapter awal yang mesti di review lagi ya. Kalau di pasar output itu siapa yang jadi demand, siapa yang jadi supply. Kalau kalian masih ingat, output siapa yang minta? Ini pengetahuan dasar ya. Yang minta output adalah household. Ya, rumah tangga, households. Sedangkan yang menyediakan output adalah firms. Tapi kalau di pasar input, ya, di pasar input demand-nya adalah siapa yang meminta input. Supaya jadi output, dia butuh tenaga kerja capital. Nah, siapa yang minta itu? Perusahaan. Jadi kebalik ya. Sedangkan siapa yang bisa mensuplai tenaga kerja segala macam? Households. Gitu. Maka ingat aja kalau kalian agak lupa ya, biasa kalian belajar pasar monopoli di pasar output. Artinya apa? Pasar monopoli di output itu artinya apa? Artinya perusahaannya cuma satu. Artinya satu firm, tapi ada banyak demandnya banyak. Demandnya ada banyak gitu. Ya. Berarti kalau dikatakan monopoli di pasar input itu kebalikannya. Kalau monopoli di pasar input berarti supply-nya satu, berarti cuma ada satu pekerja, ya, satu pekerja ingin dan demand-nya ada, satu pekerja, tapi demand-nya ada banyak. Ada banyak firms yang bisa mempekerjakan dia. Ini adalah monopoli di pasar tenaga kerja, ya. Ini monopoli di pasar tenaga kerja. Tapi kalau monopsoni berarti kebalikannya. Kalau Sony berarti apa? Berarti dia dari sisi demand-nya. Berarti ada apa namanya? Hanya ada satu monopsoni. Berarti dari sisi apa? Yang satunya itu dari sisi demand-nya bukan supply-nya. Gitu ya. Kan kalau di pasar output monopsoni itu hanya ada satu pembeli dan banyak perusahaan gitu. Tapi kalau monopsoni berarti apa? Kebalikannya, satu firm ada banyak labor. Gitu ya. Ini pengetahuannya. Ya, sekarang kita buktiin dulu opsi satu benar. Ini paling gampang nih. Kalau dengar kata persaingan sempurna itu berarti kan sesuai dengan mekanisme pasar ya. Nah, pada persaingan sempurna semakin tinggi upah tenaga kerja, semakin sedikit permintaan tenaga kerja. Nah, yang perlu kalian ketahui tentang kurva demand, baik pasar input sama output itu sebenarnya sama aja. Sama-sama begini. Ya. Bedanya kalau di pasar output ini demand ya, sumbu vertikalnya adalah harga, sumbu horizontalnya itu adalah key, quantity ya. Jadi semakin tinggi harga, semakin dikit quantity yang diminta. Nah, tapi kalau di pasar input kita bisa ganti key-nya itu jadi L. Key yang dihasilkan itu jadi labor-nya. P-nya berarti harga dari labor, yaitu upah. Gitu. Sama, berarti ada hubungan yang berbanding terbalik antara upah dan labor yang diminta. Gitu. Ya. Maka berarti benar yang A ya. Semakin tinggi upah tenaga kerja, semakin sedikit permintaan tenaga kerja. Nah, intuisinya adalah ini. Kan kalau di pasar input ingat, demand adalah firms. Nah, kalau kamu sebagai perusahaan wajar dong kalau upahnya naik, kamu mengurangi jumlah pekerja. Karena apa? Kalau kamu mempertahankan tenaga kerja sama, itu ada pasti biaya naik, ya. Dengan labor yang sama, upah naik, pasti total cost naik. Sekarang gini, dengan menurunkan labor aja, upahnya naik, itu bisa naik WL-nya. Tapi kenaikannya nggak akan separah kalau labornya tetap gitu. Bisa naik, bisa nggak, tergantung apakah kalau W-nya naik, L-nya turun, kita bisa tahu total cost of labor-nya naik atau enggak ya tergantung kuatan mana ya. Misalnya
lebih lebih gede peningkatan W-nya daripada L, itu berarti tetap cost-nya naik. Tapi kalau L-nya turun lebih gede dari W, berarti total cost-nya turun. Kalau W dan L-nya sama, berarti total cost nggak berubah gitu ya. Tapi intinya itulah respon lah. Maksudnya perusahaan itu willingness untuk dengan upah yang lebih tinggi, dia willingness untuk mempekerjakan orangnya lebih sedikit. Dan itu masuk akal, oke? Jadi opsi satu udah clear. Nah, sekarang kita akan buktikan opsi kedua. Nah, berarti kalau dikatakan pasar monopsoni, artinya hanya ada satu firm, tetapi ada banyak labor. Nah, coba bayangkan, apa ya kira-kira di dunia nyata ya, ada banyak, pokoknya persediaannya banyak itu kan relatif ya, 50 pun juga banyak. Tapi intinya ada lebih dari satu gitu. Coba bayangkan ada banyak labor, tapi yang bisa mempekerjakan cuma satu. Nah, contohnya apa dalam kehidupan nyata? Sebenarnya bisa banyak sih contohnya, tapi saya mau ambil contoh misalnya lulusan teknik nuklir di UGM misalnya ya. Mahasiswanya saya nggak tahu ada berapa, mungkin ada 50 perangkatan, mungkin 30, saya nggak tahu, anggap aja 30 orang tuh. Ketika 30 orang ini lulus, misalnya mereka pengen kerja di Indonesia dan mereka ingin bekerja sesuai dengan bidangnya, maka cuma ada satu pilihannya, dia bekerja di saya lupa, badan nuklir gitu ya. Dia cuma bisa kerja di situ. Nah, itu monopsoni. Ya, dia nggak ada pilihan bekerja di tempat lain. Ini asumsinya kalau dia pasti bekerja sesuai bidangnya gitu. Itu monopsoni. Satu firm ada banyak labor. Nah, berarti coba kita perhatiin statementnya. Katanya opsi 2 bener kan? Dikatakan pasar monopsoni, jumlah tenaga kerja optimal dicapai saat biaya marginal tenaga kerja sama dengan hasil penjualan produksi marginal. Nah, berarti kalau dikatakan jumlah tenaga kerja optimal dicapai saat biaya marginal tenaga kerja, ini biaya marginal tenaga kerja ini kita sebut dengan marginal cost. Bisa marginal expense sama aja ya. Marginal expense of labor sama dengan hasil penjualan produksi marginal, atau marginal expense sama dengan MRPL. Nah, ingat aja kalau monopsoni cuma satu firm. Nah, berarti gini, di pasar input monopsoni itu sama kayak pasar output monopoli. Nah, ingat kalau di monopoli MR sama dengan MC. Nah, bedanya ini kondisinya pasar input. Jadi kurang lebih sama MR-MC, tapi bedanya kalau di pasar input, dia bukan lihat dari sisi output yang memaksimumkan profit, tapi kalau di pasar input adalah input yang memaksimumkan profit. Nah, marginal cost dari labor itu kita bisa sebut dengan marginal expense of labor, sedangkan MR-nya adalah MRPL. Nah, berarti kalau dibilang di pasar monopsoni, kondisi optimalnya saat biaya marginal tenaga kerja sama dengan hasil penjualan produksi marginal, itu sama aja kayak MR sama dengan MC. Berarti opsi 2 itu benar adanya. Ya. Kalau pasar monopsoni, biaya marginal tenaga kerja sama dengan hasil penjualan produksi marginal. Oke, jadi udah pasti 1, 2, dan benar. Nah, tapi kan opsi A, B, C sama ya, 1, 2-nya benar. Nah, berarti kita cek nih, 3-nya benar apa enggak. Kalau 3-nya benar, berarti ada pilihan A sama B, tapi kalau 3 salah udah pasti pilih C kan. Nah, sekarang coba yang 3. Pada kondisi monopoli atau satu labor, ada banyak perusahaan. Nah, ini contohnya apa dalam kehidupan nyata nih? Cuma ada satu pekerja, tapi ada banyak yang minta. Firmnya ada banyak. Mungkin misalnya dokter spesialis yang sangat-sangat spesialis, yang mungkin di satu negara cuma satu orang. Mungkin dia dokter spesialis jantung, tapi jantung yang bagian apa gitu ya. Saya nggak tahu lah. Pokoknya cuma ada satu pekerja. Karena ada pekerjaan yang memang mungkin pekerjaannya sangat sedikit atau mungkin cuma satu orang. Dia mengerjakan hal yang sangat spesifik yang nggak bisa dilakukan orang lain gitu ya. Nah, itu sangat mungkin. Misalnya dokter spesialis, terus apalagi kalian bisa cari contoh tuh. Mungkin nggak di satu negara dia cuma satu pekerja gitu, atau di satu kota cuma satu gitu. Ya mungkin itu ya dokter spesialis ya paling ini ya. Nah, pekerja menuntut upah yang dicapai saat keseimbangan ini udah pasti salah. Karena kalau gini, ingat kalau waktu kalian belajar pasar output, keseimbangan itu hanya tercapai di perfect competition market. Nah, saat harga itu berada di keseimbangan, ya, demand sama dengan supply, lalu harga sama dengan marginal cost. Kita bisa lihat harga itu akan lebih rendah daripada level IPCM. Kalau di IPCM, harga tidak sama dengan marginal cost, tapi harga lebih besar dari marginal cost. Artinya apa? Kalau kita bicara harga di PCM, itu pasti harga terendah dari semua struktur pasar, dia yang paling rendah itu PCM. Nah, berarti kalau dibilang pekerja menuntut upah saat keseimbangan, itu berarti sama aja kondisi pasarnya bukan monopoli tapi PCM. Nah, logikanya gini, cuma ada satu pekerja, tapi yang minta ada banyak. Nggak mungkin dia nuntut upah di keseimbangan. Pasti dia menuntut upah lebih tinggi dari keseimbangan.
Jadi kalau misalnya secara keseimbangan ya, yang dia itu harusnya ngelayanin 50 perusahaan. Misalnya ini jasa konsultasi yang pokoknya cuma satu orang ini yang dipercaya ya. Misalnya ada 50 perusahaan, ya ada 50 perusahaan, dia itu ya pokoknya 50 perusahaan ini kalau dikumpulin willingness to pay-nya 3.000. Berarti upahnya dia 60. Nah, ini kalau dia PCM, ya kan? Berarti demand sama dengan supply. Jadi ini demand-nya, ini supply-nya gitu. Ya, pasti. Ya nggak mungkin. Dia mungkin cuma mau melayani berapa. Pokoknya dia akan nuntut upah lebih tinggi dari keseimbangan. Orang dia cuma satu pekerja, nggak ada yang lagi yang bisa ngerjain gitu. Itu secara teoritis nomor 3 pasti salah. Pasti pekerja menuntut upah di atas keseimbangan. Karena struktur pasarnya monopoli bukan PCM. Meskipun dalam kehidupan nyata bisa saja. Kalau mungkin dia seorang altruis ya, seorang dermawan, oh dia misalnya sebagai dokter spesialis, mungkin saja dia nuntut ya udahlah, memang betul sih saya bisa ngeset upah lebih tinggi dari ini. Saya minta bayar jasanya lebih tinggi dari keseimbangan. Tapi karena dia altruis, dermawan, dia pengen menolong banyak orang, bisa aja dia set upah di keseimbangan. Tapi secara teoritis kan enggak, ini kan ceteris paribus gitu. Bisa juga dia nuntut upah di bawah keseimbangan, itu juga mungkin kalau dalam kehidupan nyata ya. Sebagai seorang altruis dokter mungkin dia cuma ya udahlah nggak apa-apa bayarnya lebih rendah. Jadi dia rugi malah. Tapi nggak apa-apa dia melakukan pekerjaan gitu ya. Tapi kan ini bicara teoritis ya. Nah, sekarang yang keempat, pada pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Nah, mungkin banyak yang bingung apa itu monopoli bilateral ya. Monopoli bilateral ini salah ya. Pekerja akan mendapatkan upah di bawah, ini harusnya di atas ya. Eh, saat monopoli bilateral itu maksudnya apa sih monopoli bilateral? Tadi kan kalau monopoli hanya ada satu pekerja ya di dalam satu kota atau satu negara, pokoknya satu daerah. Nah, tapi kalau monopoli bilateral, itu berarti mengacu pada ini, kalau nggak salah sumbernya dari Sadono Sukirno ya. Monopoli bilateral adalah eh, bilateral itu berarti dia apa? Ada serikat pekerja gitu. Jadi seluruh pekerja masuk serikat pekerja loh. Kok bisa disebut monopoli bilateral? Karena pekerjanya ada banyak, tapi yang banyak jadi satu gitu. Mungkin nggak pekerja yang banyak, tapi secara pasar cuma satu. Jadi benar-benar dia itu sebagai price taker atau wage maker kalau gitu kan. Kalau di konsep monopoli price taker, kalau ini mungkin wage maker gitu. Dia menentukan upah. Ya. Nah, gimana? Ada banyak pekerja tapi bisa jadi satu. Ya berarti dia harus join serikat pekerja. Jadi serikat pekerja ini berperan sebagai satu pemain. Jadi pemainnya ada banyak tapi mereka berkumpul sehingga membentuk monopoli. Nah, itu yang disebut dengan monopoli bilateral. Ya. Jadi monopoli bilateral itu seluruh pekerja, asumsinya semua pekerja, misalnya di satu negara atau satu daerah ada 50.000 orang. Nah, 50.000 orang itu, misalnya 50.000 orang ini mengerjakan jasa apa ya? Pertambangan ya. Itu mereka membentuk serikat pekerja gitu. Jadi upahnya bakal sama untuk semua pekerja itu. Dan yang menentukan mungkin ketua buruhnya atau siapanya gitu ya, orang yang paling kuat. Dan itu pasti upah tidak berada di keseimbangan karena dia berperan kayak monopoli. Maka upah yang dituntut buruh, maka di poin keempat dikatakan terdapat perbedaan yang jelas antara upah yang dituntut buruh dan upah yang ditawarkan perusahaan. Benar. Atau upah tidak berada di keseimbangan. Ini sama aja. Kan kalau dibilang upah yang dituntut tidak sama atau berbeda dengan upah yang ditawarkan, itu berarti kan bukan kondisi equilibrium. Makanya kita bisa bilang opsi 4 itu benar. Oke, sehingga jawaban untuk nomor 30 adalah opsi C. Karena opsi 1, 2, 4 terbukti benar dan opsi 3 itu salah. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.